Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Jumriya Mukhtar dengan NIM 220304 501054, Program Studi Administrasi Kesehatan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan kebijakan kesehatan, mata kuliah analisis kebijakan kesehatan, selaku dosen pengampu Nurul Fajriya Istiqomah, SKM MKes. Kira-kira apa sih perencanaan itu? Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan yang berhubungan apa yang akan dilaksanakan di masa depan, kapan, bagaimana, dan siapa yang akan melakukannya. Perencanaan kesehatan sendiri adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi perencanaan dapat dilihat dari 4 aspek utama. Yang pertama, kontribusi pada tujuan. Tujuan semua perencanaan ialah memfasilitasi perusahaan dalam mencapai semua tujuannya, merupakan prinsip utama dalam mencapai tujuan bersama perusahaan. Yang kedua, keutamaan perencanaan. Perencanaan adalah perintah yang berfungsi untuk melakukan eksekusi berjalannya fungsi manajemen. Yang ketiga, penembusan rencana. Perencanaan merupakan fungsi dari manajer, meskipun karakter dan pelaksanaannya dari perencanaan bermacam-macam, tergantung dengan otoritas dan kebijakan alami, serta dibatasi oleh kekuatan. Dan yang keempat, efisiensi dari rencana. Efisiensi terhadap rencana diukur menurut kontribusi sejumlah rencana terhadap beberapa tujuan dan objektivitas sebagai hasil dari pengeluaran biaya dan konsekuensi lain yang diperlukan untuk merumuskan dan menjalankannya. Adapun proses perencanaan kebijakan kesehatan, yang pertama yaitu identifikasi masalah. Perencanaan pada hakikatnya adalah suatu bentuk rancangan pemecahan masalah. Oleh sebab itu, langkah awal dalam perencanaan kesehatan adalah mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan masyarakat di lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, menetapkan prioritas masalah. Keterbatasan sumber daya baik biaya, tenaga, dan teknologi, tidak semua masalah tersebut dapat dipecahkan sekaligus. Untuk itu harus dipilih masalah mana yang feasible untuk dipecahkan. Proses memilih masalah ini disebut memilih atau menetapkan prioritas masalah. Yang ketiga, menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan perencanaan pada dasarnya adalah membuat ketetapan-ketetapan tertentu yang ingin dicapai oleh perencanaan tersebut. Penetapan tujuan yang baik apabila dirumuskan secara konkret dan dapat diukur. Yang keempat, menetapkan rencana kegiatan. Rencana kegiatan adalah uraian tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, menetapkan sasaran atau target group. Sasaran atau target group adalah sekelompok masyarakat tertentu yang akan digarap oleh program yang direncanakan tersebut. Sasaran program kesehatan yakni sasaran langsung, sasaran tidak langsung, waktu, organisasi dan staf, rencana anggaran, dan rencana evaluasi. Selanjutnya, yang keenam, implementasi kebijakan. Tahap ini melibatkan penerapan kebijakan yang telah dipilih, termasuk alokasi sumber daya, koordinasi antar berbagai pihak terkait, dan pemantauan pelaksanaannya. Yang terakhir, evaluasi dan monitoring, yaitu proses pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun jenis-jenis perencanaan kebijakan kesehatan di sini yaitu yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis berfokus pada pengembangan visi, misi, dan tujuan jangka panjang untuk sistem kesehatan. Yang kedua, perencanaan taktis. Perencanaan taktis adalah langkah-langkah yang bersifat jangka menengah dan lebih spesifik, bertujuan untuk menerapkan strategi yang telah ditetapkan di tingkat operasional. Yang ketiga, perencanaan operasional. Perencanaan operasional berfokus pada detail teknis dan logistik dari implementasi kebijakan kesehatan. Yang keempat, perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, termasuk masyarakat, penyedia layanan kesehatan, dan pembuat kebijakan. Yang kelima, perencanaan kontingensi. Perencanaan kontingensi bertujuan untuk menyiapkan sistem kesehatan menghadapi situasi darurat atau krisis yang tidak terduga seperti bencana alam atau pandemi. Dan yang keenam, perencanaan epidemiologi. Perencanaan epidemiologi menggunakan data epidemiologis untuk merancang kebijakan yang bertujuan mencegah atau mengendalikan penyebaran penyakit di masyarakat.
Selain itu, ada pun manfaat dari perencanaan kebijakan kesehatan. Yang pertama, penggunaan sumber daya yang efisien. Yang kedua, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Yang ketiga, penanganan masalah kesehatan yang prioritas. Yang keempat, pengendalian dan pencegahan penyakit. Yang kelima, tata kelola yang baik. Yang keenam, antisipasi dan mitigasi krisis kesehatan. Yang ketujuh, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi yang lebih baik. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.